Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Ridatul Asyayuna dengan NIM P0752 4423 Saya adalah mahasiswi tingkat 3 kelas B, Prodi Sarjana Terapan Kebidanan dan berasal dari Poltekkes Kemenkes RI Medan. Di sini saya akan membuat tugas video mengenai materi asuhan kebidanan pada persalinan dengan pokok bahasan materi yaitu posisi penurunan janin, lalu ukuran-ukuran panggul, kepala bayi, dan juga mekanisme persalinan. Lalu juga ada posisi persalinan, posisi meneran, dan berapa mililiter suntikan anestesi atau lidokain pada episiotomi dan bagaimana cara menyuntikannya. Lalu macam-macam episiotomi dan kapan episiotomi itu bisa digunakan, lalu mekanisme persalinan bokong, dan juga kapan bidan dapat melakukan ekstraksi vakum. Lalu yang terakhir itu menentukan TFU normal dan tidak normalnya. Mari simak videonya. Nah, posisi janin yang memungkinkan untuk persalinan normal melalui vagina umumnya adalah posisi di mana kepala janin berada di bawah atau presentasi kepala dan menghadap ke arah punggung ibu atau anterior, atau dalam beberapa kasus menghadap ke samping atau transvers. Posisi sungsang atau presentasi bokong atau juga kaki jarang memungkinkan persalinan normal dan seringkali membutuhkan intervensi medis. Dari gambar yang diberikan, posisi-posisi berikut ini umumnya dianggap memungkinkan untuk melakukan persalinan normal. Yang pertama itu right occiput anterior atau ROA, kepala di bawah bagian belakang kepala atau occiput menghadap ke kanan depan ibu. Nah, selanjutnya itu left occiput anterior atau LOA, kepala di bawah bagian belakang kepala atau occiput menghadap ke kiri depan ibu. Nah, ini sering dianggap posisi paling ideal. Nah, selanjutnya right occiput transverse atau ROT, kepala di bagian bawah occiput menghadap ke samping kanan ibu. Selanjutnya left occiput transfer atau LOT, kepala di bawah. Nah, occiput menghadap ke samping kiri ibu. Untuk selanjutnya itu right occiput posterior atau ROP, kepala di bawah, occiput menghadap ke kanan belakang ibu. Meskipun memungkinkan, ini seringkali disebut sunny side up dan dapat menyebabkan persalinan yang lebih lama dan juga sulit. Nah, selanjutnya itu left occiput posterior atau LOP, kepala di bawah, occiput menghadap ke kiri belakang ibu. Serupa dengan ROP, dapat menyebabkan persalinan yang lebih menantang. Selanjutnya itu right mentum anterior atau RMA, kepala di bawah, dagu atau mentum menghadap ke kanan depan ibu. Ini adalah presentasi wajah yang bisa memungkinkan persalinan normal jika dagu sepenuhnya anterior. Selanjutnya yaitu left mentum anterior atau LMA, di mana kepala di bagian bawah, dagu atau mentum menghadap ke kiri depan ibu. Ini juga merupakan presentasi wajah yang bisa memungkinkan untuk persalinan normal jika dagu sepenuhnya anterior. Selanjutnya itu left sacrum anterior atau LSA, presentasi sungsang atau bokong di bawah, di mana sakrum menghadap ke kiri depan ibu. Meskipun sungsang, beberapa kasus LSA dapat dicoba untuk persalinan normal di bawah pengawasan ketat, terutama jika ini adalah presentasi sungsang murni atau bokong saja.
Selanjutnya yaitu mekanisme persalinan, yaitu yang pertama kala 1 atau pembukaan. Fase laten yang pertama itu dimulai dengan kontraksi ringan hingga sedang yang menyebabkan pembukaan serviks sekitar 3-4 cm dan sedikit menipis. Selanjutnya itu fase aktif, di mana kontraksi menjadi lebih kuat dan juga sering. Dia mendorong serviks membuka lebih lebar hingga 10 cm atau pembukaan lengkap. Pada fase ini, ketuban bisa pecah dan ibu mungkin merasakan sakit punggung atau kram. Selanjutnya yaitu kala 2 atau pengeluaran janin. Nah, selanjutnya yaitu kala 3. Di kala 3 atau pengeluaran plasenta dimulai segera setelah bayi lahir. Mekanisme gerakan janin. Nah, untuk mekanisme persalinan atau gerakan janin itu untuk keluar dari panggul ibu, janin melakukan serangkaian gerakan adaptif. Yang pertama itu engagement, di mana kepala janin masuk ke dalam panggul ibu. Lalu descending atau penurunan kepala janin ke dalam panggul, lalu fleksi, kepala janin menekuk sehingga diameter kepala mengecil dan bagian terdepan yang masuk adalah ubun-ubun kecil. Lalu rotasi internal, di mana kepala janin berputar searah jarum jam dan untuk menyesuaikan posisi dengan panggul ibu, sehingga ubun-ubun kecil menghadap ke depan. Lalu ekstensi, di mana setelah ubun-ubun kecil di bawah sifisis pubis, itu kepala janin akan terdorong ke arah atas dan ekstensi, sehingga lahir dengan dahi dan wajah menghadap ke bawah. Lalu restitusi, di mana setelah kepala lahir, kepala akan berputar kembali ke posisi semula sebagai penyesuaian dengan bahu janin. Nah, selanjutnya itu rotasi eksternal, di mana bahu depan janin akan berputar dan sejajar dengan kepala, sehingga tubuh bagian atas dan seluruh tubuh janin bisa lahir dengan lancar. Nah, posisi pada persalinan. Yang pertama itu posisi litotomi. Ini adalah posisi terlentang dengan kedua kaki ibu diangkat dan ditopang. Seringkali ditopang pada kursi khusus persalinan. Posisi ini memungkinkan dokter ataupun bidan dapat melihat jalan lahir dengan lebih leluasa. Selanjutnya yaitu posisi lateral atau miring. Ibu berbaring miring ke kiri ataupun ke kanan dengan satu kaki diangkat dan kaki lainnya itu lurus di tempat tidur. Posisi ini dapat mengurangi tekanan pada perut dan mengurangi rasa sakit. Selanjutnya yaitu posisi upright atau tegak. Dia meliputi posisi seperti berdiri, jalan, duduk, ataupun jongkok atau squatting. Posisi ini membantu menurunkan kepala bayi dan dapat mempercepat proses persalinan, terutama di fase kala aktif. Nah, selanjutnya itu posisi all fours, di mana berlutut ataupun merangkak. Ibu berada dalam posisi merangkak dengan tangan dan lutut di lantai. Posisi ini membantu mengurangi nyeri punggung dan mendorong bayi untuk berputar dan menghadap ke bagian bawah ibu. Selanjutnya yaitu posisi semi recumbent. Posisi ini di mana setengah duduk. Ibu duduk dengan punggung bersandar pada bantal, lalu kaki ditekuk dan paha dibuka ke samping. Ini adalah posisi yang cukup umum di rumah sakit karena menawarkan kenyamanan. Nah, manfaat posisi-posisi dalam persalinan ini yaitu membantu membuka panggul, di mana posisi seperti jongkok atau squatting dan berlutut dapat memperbesar diameter panggul, memberikan lebih banyak ruang bagi bayi untuk bergerak menuju jalan lahir. Lalu dapat mengurangi tekanan, di mana posisi miring atau berlutut dapat mengurangi tekanan pada punggung dan perut, yang seringkali menyebabkan nyeri. Lalu juga mempermudah penanganan medis, di mana ini menggunakan posisi litotomi yang memungkinkan dokter melihat dan menangani proses persalinan dengan lebih mudah. Terus juga selanjutnya mempercepat proses persalinan, di mana posisi tegak dapat membantu mempercepat proses persalinan dengan memanfaatkan gaya gravitasi bumi untuk membantu menurunkan kepala bayi.
Nah, selanjutnya yaitu manajemen asuhan persalinan bokong. Nah, dimulai dari asuhan pada kala 2 atau fase meneran, di mana bidan menunggu hingga ada his kuat sebelum memimpin ibu meneran. Selanjutnya, pimpin ibu untuk meneran dengan efektif sesuai dengan his. Nah, saat bokong sudah terlihat, renggangkan kaki bayi untuk melonggarkan tali pusat. Lalu pimpin ibu untuk meneran hingga skapula terlihat. Nah, disinilah kita baru menggunakan asuhan pada teknik Praj, yang dimana jelaskan terlebih dahulu teknik Praj kepada pasien ataupun asisten yang akan menolong kita untuk membantu persalinan, dimana meletakkan kedua jari ibu jari itu di pangkal paha bayi dan jari lainnya itu mencengkram pada bagian sakrum. Lalu minta asisten untuk menekan suprasimfisis untuk melahirkan bahu. Selanjutnya itu melahirkan bayi sampai subocciput berada di bawah simfisis. Lalu lakukan gerakan hiperlordosis untuk mengarahkan punggung bayi ke arah perut ibu. Nah, ini untuk melahirkan kepala. Jika ini tidak bisa digunakan karena bayinya sedikit besar, itu kita bisa menggunakan asuhan pada teknik Muller dan klasik. Nah, sama seperti sebelumnya, itu kita menunggu his dan memimpin ibu meneran hingga bokong terlihat. Lalu melonggarkan tali pusat saat sudah terlihat. Lalu kita akan menunggu kepala melakukan putar paksi dalam. Nah, setelah itu barulah kita menggunakan teknik Muller, di mana teknik ini melahirkan bahu depan. Jelaskan teknik ini jika bahu depan itu macet. Ini memposisikan ibu jari di spina sacralis media dan jari telunjuk di crista iliaca, serta jari lain mencengkram di bagian paha bayi. Lalu melahirkan bahu depan dengan menarik bayi ke arah bawah. Lalu kita akan gunakan teknik klasik, di mana melahirkan bahu belakang. Seperti yang tadi itu kita jelaskan teknik klasik tersebut untuk melahirkan bahu belakang. Lalu memegang kaki bayi secara garputala dengan tangan yang tidak dominan. Lalu menelusur skapula dengan dua jari tangan. Nah, di sini kita akan menggunakan teknik melahirkan kepala. Nah, untuk teknik melahirkan kepala kita menggunakan prinsip Mauricio, atau itu menempatkan bayi di atas tangan penolong seperti menunggang kuda. Nah, lalu letakkan dua jari di fossa canina, itu menggunakan tangan dengan jari telunjuk dan yang manis, itu menggunakan tangan yang tidak dominan. Lalu menempatkan jari tengah di suboksipital bayi dan jari telunjuk dan manis itu di bahu bayi. Memposisikan kepala bayi fleksi atau menunduk sebelum dilahirkan. Lalu melahirkan kepala dengan bayi dengan gerakan yang terarah.